Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan tema etika transaksi dan marketing iklan. Pertama-tama saya akan mengenalkan diri saya Rizky Estuhandayani dengan NIM 40111907171 dan teman saya Cindy Kori Atul Maftuhah dengan NIM 401190183. Nah, di sini kami sebagai kelompok 6 akan menyampaikan beberapa materi tentang etika transaksi dan juga marketing iklan. Baik, pertama, pengertian transaksi. Secara umum, transaksi ini diartikan sebagai kejadian ekonomi yang melibatkan dua belah orang atau dua belah pihak atau lebih, yang mana atas dasar suka sama suka dan juga didasarkan terhadap hukum yang berlaku. Transaksi sendiri menurut Islam merupakan sebuah investasi amal yang merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dalam bertransaksi ini harus sesuai dengan dasar hukum-hukum Islam ataupun hukum syariat sebagai salah satu praktek hablum minan nas. Selanjutnya adalah sumber hukum etika bertransaksi. Nah, dalam sumber hukum di sini ada dua, yaitu pertama Al-Quran dan yang kedua adalah Al-Hadis. Di mana Al-Quran ini terdapat dalam surat Al-Mutaffifin ayat 1-6, di mana inti ataupun pembahasan dalam surat ini adalah kita dilarang melakukan kecurangan dalam timbangan ataupun dalam bertransaksi. Dan yang mana curang di sini adalah merupakan larangan dalam Islam dalam kita melakukan transaksi. Yang kedua adalah Al-Hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh Muttafaqun alaih, di mana Rasulullah SAW bersabda bahwasannya intinya seorang antara penjual dan pembeli boleh melakukan khiyar ataupun tawar-menawar. Tetapi ketika si penjual dan pembeli ini belum meninggalkan tempat dan mereka melakukan transaksi tersebut dengan adanya kejujuran dan keterbukaan, maka kedua orang yang melakukan transaksi ini akan mendapatkan pahala. Namun ketika mereka belum meninggalkan tempat dan mereka melakukan kecurangan ataupun kedustaan, maka mereka tidak akan mendapatkan pahala tersebut. Nah, dari kedua sumber hukum ini dapat kita simpulkan bahwasannya etika dalam berbisnis itu sangat diperlukan, apalagi sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan juga dicontohkan dalam Al-Quran. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip dalam etika transaksi. Yang pertama adalah semua transaksi diperbolehkan kecuali yang diharamkan dalam Al-Quran ataupun Al-Hadis. Nah, salah satu transaksi yang diharamkan di sini adalah transaksi yang mengandung barang ribawi. Nah, barang ribawi di sini sangat dilarang oleh agama Islam. Transaksi-transaksi di sini dapat berupa jual beli, sewa menyewa, maupun transaksi lainnya yang diperbolehkan dalam Islam. Prinsip yang kedua adalah kesepakatan membuat kontrak berdasarkan kesepakatan bersama atau tijaratan antara minkum dan juga kewajiban memenuhi akad. Nah, kesepakatan di sini yaitu dalam bertransaksi harus ada kesepakatan antara dua belah pihak, yang mana kesepakatan ini dibuat bersama dan tanpa ada pihak yang merugikan ataupun ada pihak yang lebih diuntungkan. Jadi semuanya harus sama-sama rata, dan juga kewajiban untuk memenuhi akad. Jadi transaksi di sini prinsip yang ketiga adalah pelarangan dalam bertransaksi dan juga penghindaran terhadap barang riba, barang masyhur dan barang horor. Riba di sini adalah barang yang seperti ada tambahannya. Ketika kita bertransaksi, misalnya kita bertransaksi utang piutang, maka kita akan membayar lebih untuk utang tersebut, dan itu sangat tidak dianjurkan oleh Islam karena dapat merugikan. Kemudian yaitu horor, yaitu barang yang rusak. Kita tidak boleh bertransaksi dengan barang yang ada cacatnya, yang tidak diketahui oleh pihak yang ingin melakukan transaksi tersebut. Kemudian tidak boleh dengan barang maisir ataupun barang dengan konsep perjudian, seperti itu. Prinsip etika bisnis dalam transaksi ini selanjutnya adalah adanya akhlak ataupun etika itu sendiri dalam melakukan transaksi, baik dari kedua belah pihak ataupun pihak-pihak yang bersangkutan. Ini adalah dokumentasi untuk transaksi yang tidak tunai. Nah, dokumentasi ini diharapkan agar apa? Pada kemudian hari, jika terjadi kelalaian ataupun ketidakjujuran dalam pembayaran transaksi yang tidak tunai tersebut, maka akan ada bukti ataupun dokumentasi yang kemudian bisa dijadikan tolak ukur untuk kedua belah pihak melakukan ataupun memenuhi akad tersebut. Selanjutnya adalah etika transaksi dalam Islam. Nah, yang pertama adalah
barang yang digunakan ataupun objek yang digunakan dalam transaksi ini adalah tidak boleh barang yang ribawi, gharar maupun maisir, dan juga tidak boleh melakukan jahalah ataupun pura-pura tidak tahu. Selanjutnya adalah najas, yaitu mereka-reka ataupun merekayasa bahwasannya apa yang kita barang yang kita buat untuk transaksi ataupun kita jual di sini direkayasa seperti banyak pembelinya dan barang itu terlihat bagus, dan mereka biasanya orang yang melakukan najas ini menyuruh orang lain untuk memuji barang yang kita jual. Selanjutnya adalah tidak boleh melakukan hubun. Hubun di sini adalah memanfaatkan ketidaktahuan informasi dari harga yang dijual oleh konsumen. Jadi mereka memanfaatkan ketidaktahuan informasi sehingga mereka bisa saja membanting harga menjadi harga yang lebih mahal lagi. Selanjutnya adalah tidak boleh curang dan harus bersikap jujur dan juga terbuka atas cacat ataupun tidak cacatnya objek yang dijadikan transaksi. Hal ini menjadi titik kunci dalam etika transaksi ini, dikarenakan kejujuran ini juga sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan juga sebagaimana sifat wajibnya yaitu as-sidik. Nah, kejujuran dan keterbukaan dalam bertransaksi ini menjadi penting dikarenakan apa? Ketika kedua belah pihak tidak melakukan kejujuran, maka keberkahan ataupun pahala dalam transaksi ini juga akan hilang seperti mana hadis yang telah dijelaskan di atas tadi. Dan juga ini menjadi titik kunci, jujur dan keterbukaan ini menjadi titik kunci dikarenakan barang yang akan dijadikan objek di sini juga harus tahu bagaimana keadaannya. Apakah hal ini barang tersebut cacat, ataukah barang tersebut keadaannya kurang baik, ataupun barang tersebut sudah memenuhi kualitas sesuai dengan harga tersebut, sehingga transaksi akan mendapatkan keberkahan dan juga kedua belah pihak tidak merasa dirugikan dan juga kedua belah pihak akan merasakan manfaat yang sebenarnya. Selanjutnya, etika selanjutnya adalah tidak adanya paksaan antara kedua belah pihak. Jadi berdasarkan prinsipnya tadi, maka etika yang harus dilakukan adalah tidak boleh memaksa antara satu pihak dengan pihak lainnya dalam melakukan transaksi. Seperti halnya contoh, ketika seseorang tersebut sudah menawar dengan harga yang tinggi, penjual menawar dengan harga yang tinggi, sedangkan konsumen menawar dengan harga yang rendah, dan penjual di sini memaksakan harga tinggi tersebut kepada konsumen, dan konsumen di sini tidak setuju, namun diancam dan dipaksa untuk tetap membeli dengan harga tersebut, maka hal ini tidak diperbolehkan dalam bertransaksi menurut Islam. Selanjutnya adalah tidak ada yang dirugikan, dan jika ada perselisihan dalam transaksi tersebut, maka harus diselesaikan dengan cara musyawarah tanpa ada permusuhan dan tanpa ada perceraian. Nah, musyawarah di sini dijadikan sebagai salah satu cara jika ada perselisihan baik dalam transaksi bentuk apapun itu, tidak boleh adanya perceraian atau permusuhan yang mana akan menghilangkan keberkahan dalam adanya transaksi tersebut. Selanjutnya, dalam bertransaksi harus diniatkan untuk mencari ridha Allah dan harus diniatkan karena Allah semata, tidak boleh ataupun tidak hanya diniatkan untuk mencari profit ataupun keuntungan saja. Hal ini menjadi dasar dari etika bertransaksi. Dasar di sini dimaksudkan bahwasannya ketika kita ingin melakukan transaksi, maka niat kita harus bertransaksi karena Allah dan juga bertransaksi karena ingin mencari ridha Allah, sehingga kita mendapatkan keberkahan dan juga mempraktekkan adanya hablum minanas yang baik dan akan dihitung menjadi sisi ibadah ataupun amal yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, saya Cindy Kariatul Maftuhah dari Ekonomi Syariah FYIN Ponorogo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai etika pemasaran dalam Islam. Namun, sebelum masuk ke dalam etika pemasaran dalam Islam, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu pemasaran dalam Islam. Pemasaran dalam Islam adalah salah satu bentuk muamalah di mana di dalamnya terdapat transaksi-transaksi yang tidak melanggar aturan Islam atau syariat Islam. Nah, sumber hukum yang mendasari adanya etika pemasaran Islam ada pada Quran Surat Al-Ahzab yang intinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah uswatun hasanah atau teladan yang baik, di mana kita dapat mengambil kesimpulan bahwa di semua yang Rasulullah lakukan itu terdapat suri teladan yang baik. Nah, dasar hukum yang kedua adalah hadis Nabi. Dari Anas radhiyallahu anha berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda,
Sesungguhnya aku tidak diutus melainkan untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nah, etika adalah bagian dari akhlak manusia, dan ini adalah tugas utama Rasulullah selama menjadi khalifah di bumi. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip etika pemasaran dalam Islam. Prinsip yang pertama adalah prinsip takwa, di mana kita sebagai manusia diperintahkan untuk melakukan hal-hal yang baik dengan cara yang baik dan menghindari hal-hal yang buruk dengan cara yang baik. Harus seperti itu. Atau biasanya saya dan kawan-kawan saya menyebutnya amal ma'ruf bil ma'ruf nahi munkar bil ma'ruf. Selanjutnya adalah berlaku baik dan simpatik. Di sini kita dalam melakukan pemasaran, kita harus berlaku baik dan simpatik, yakni kita menyediakan barang-barang yang dibutuhkan oleh mereka. Ketiga, berlaku adil dalam bisnis. Kita tidak boleh dalam memasarkan barang, kita tidak boleh membedakan antara pembeli A dan pembeli B, karena pembeli A lebih kaya istilahnya, lalu kita memberikan pelayanan yang sangat baik, lalu ketika ada si B yang ekonominya biasa-biasa saja kita bersikap acuh, itu tidak boleh. Kita harus tetap adil. Yang selanjutnya adalah bersikap melayani dengan rendah hati. Nah, kita sebagai penjual harus bisa memposisikan diri sebagai pelayan. Jangan sampai pembeli itu merasa bahwa kita ini sombong, kita itu sampai mereka berpikir aku nggak mau belanja di sana, orangnya sombong, orangnya begini. Kalau melayani tidak sepenuh hati, jangan seperti itu, apalagi kita yang bagian pemasaran. Selanjutnya, menepati janji dan tidak curang. Nah, menepati janji dan tidak curang. Jadi ya kalau kita seumpama lagi pemasaran, terus ada orang datang, besok ya mbak, saya akan kesini lagi. Ya mbak, besok saya pasti akan di sini. Kita kan sudah, ibaratnya kita udah berjanji, tapi besok ternyata kita nggak ke situ dan malah ke tempat lain karena ada orang lain yang minta kita untuk datang, padahal kita udah punya janji di tempat itu. Nah, tidak curang di sini ya. Kalau kita melakukan pemasaran itu, apa yang kita bilang, apa yang kita katakan, terus apa yang ada di tampilan kemasan atau istilahnya nanti barangnya itu tidak mengecewakan pelanggan. Nah, yang selanjutnya ini hampir sama, jujur dan dapat dipercaya. Hampir sama karena tidak curang itu tadi termasuk juga dengan tidak curang kan berarti jujur. Selanjutnya, tidak berburuk sangka. Kita tidak boleh seuzon kepada pembeli-pembeli kita. Kita juga tidak boleh menjelek-jelekkan milik orang lain atau apa yang dipasarkan orang lain demi membuat laku apa yang kita pasarkan. Selanjutnya, tidak melakukan suap. Biasanya orang-orang yang melakukan suap ini membayar orang lain untuk memuji apa yang kita pasarkan agar menarik pembeli. Itu tidak boleh. Nah, selanjutnya, kalau kita berbicara mengenai pemasaran, kita tidak akan jauh-jauh dari iklan, ya kan? Nah, etika dalam pemasaran iklan atau etika dalam periklanan juga diatur dalam Islam. Yang pertama adalah iklan tidak hanya bertujuan untuk mencari keuntungan, tapi harus juga sarana ibadah, yakni kita bisa meniatkan untuk memberikan informasi kepada orang-orang yang membutuhkan suatu barang. Nah, itu kita bisa niatkan dalam hati dan itu bernilai ibadah. Selanjutnya, iklan harus bersifat
jujur seperti tadi. Apa yang kita omongkan, apa yang kita katakan kepada calon pembeli atau pembeli kita harus sama seperti apa yang memang kita jual. Selanjutnya, toleransi antara penjual dan pembeli. Nah, apa kita sedang iklan atau apa ya? Ya seperti iklan lah, kita menyebar brosur di jalan. Kalau memang orangnya itu terlihat tergesa-gesa atau memang tidak sempat dan tidak ingin diganggu, ya jangan memaksa. Jangan, mbak sini mbak, mbak maaf saya nggak bisa gitu. Dia udah bilang gitu, ya udah jangan terus aduh mbak sebentar aja, itu nggak boleh ya teman-teman. Terus selanjutnya adalah tekun dan istiqomah. Ini pasti yang punya Allshop pengalaman banget, soalnya saya sendiri juga punya Allshop. Dalam iklan itu harus tekun dan istiqomah. Bisa jadi iklan kita hari ini hanya dibaca saja, besok kita harus iklan lagi, kalau enggak kapan lakunya gitu. Besok kita harus iklan lagi, harus ya tetap iklan biar sampai ada pembeli. Kalau udah ada pembeli pun ya harus tetap iklan lagi gitu. Nggak boleh kalau udah nggak ada yang respon terus kita besoknya nggak ngiklan, itu nggak boleh, itu namanya putus asa. Terus yang terakhir adalah adil dalam bersaing secara baik dan sehat, seperti tidak menjelek-jelekan produk lain saat kita iklan. Itu juga bersifat adil dalam bersaing. Jadi kita bilang apa adanya tanpa menjatuhkan produk orang lain. Kita bisa meninggi tanpa merendahkan orang lain, kita bisa terbang tanpa menjatuhkan orang lain. Nah, sekian dari kelompok kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.